Kamu pasti pernah lihat di media sosial tentang penerima KIP kuliah yang pamer barang branded, nonton konser, atau nongkrong di kafe mahal. Dan reaksi warganet pasti ramai banget. Tapi, tahukah kamu, ini bukan kejadian sekali. Ada pola yang terus berulang. Ini juga bukan soal drama internet biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar oknum. Ada tantangan nyata dalam sistem tata kelola program yang perlu kita bicarakan. Nah, di video ini kita akan coba bahas tantangannya di mana, kenapa cara yang ada sekarang belum cukup, dan langkah perbaikan apa yang realistis untuk dilakukan. Pertama, kita luruskan dulu kalau KIP kuliah itu merupakan salah satu program yang sangat penting. Di tahun 2025, pemerintah sudah menyalurkan 4,82 triliun rupiah kepada 544.000 mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Ini investasi negara yang besar dan tujuannya juga mulia. Masalahnya bukan di niat programnya, tetapi di cara pengelolaannya. Ada dua akar masalah utama. Yang pertama, verifikasi penerima masih berbasis data statis saat pendaftaran atau bisa dibilang tidak pernah diperbarui. Kedua, pemerintah tidak punya sistem untuk memantau apa yang dibicarakan publik secara terstruktur. Dan masalah-masalah ini sudah terjadi beberapa kali. Contohnya, di tahun 2023, ada penerima KIP kuliah yang diduga membeli produk elektronik mahal dan menghadiri konser. Lalu di tahun 2024, ada kasus mahasiswi penerima KIPK dari Universitas Diponegoro dan Universitas Padjadjaran juga viral, sampai DPR turun tangan. Dan di tahun itu, sebuah studi akademik menunjukkan adanya dominasi sentimen negatif terhadap KIPK. Oktober tahun 2025, mahasiswi UNS penerima KIPK viral berpesta di klub malam. Dan baru kali ini kampus mengambil tindakan formal dengan mencabut beasiswanya. Nah, 3 gelombang dan ada di 3 tahun. Ini bukan sebuah kebetulan kan? Lalu, mengapa pendekatan yang berjalan saat ini belum bisa mengatasinya? Yang pertama, karena tidak ada sistem peringatan dini berbasis digital. Sinyal sudah ada jauh sebelum kasus itu viral, tetapi tidak ada yang memantaunya secara terstruktur. Yang kedua, karena ketika isu meledak, respon Kemendikbud dan kampus tidak sinkron. Satu pihak lempar tanggung jawab ke pihak lain. Publik semakin bingung dan tidak percaya. Yang ketiga, karena verifikasi sekali di awal saja tidak cukup. Kondisi ekonomi seseorang bisa berubah drastis dalam 3 hingga 4 tahun masa studi. Dan yang keempat, penanganan yang terlalu terpusat. Kasus terjadi di berbagai daerah, tetapi kampus-kampus di sana tidak punya SOP mandiri untuk bertindak tanpa menunggu instruksi dari pusat. Lalu, kenapa masalah-masalah ini terus berulang? Karena selama ini pemerintah baru bergerak setelah krisis terjadi, bukan sebelumnya. Dalam literatur kebijakan publik, ini disebut dengan reactive governance. Selama keempat hal yang tadi disebutkan tidak dibenahi, siklus viral, mereda, lalu viral lagi akan terus berulang tanpa solusi yang jelas. Dan apa yang harus dilakukan? Ada 4 rekomendasi dan semuanya dirancang realistis untuk kondisi Indonesia saat ini. Yang pertama, kolaborasi riset sentimen dengan perguruan tinggi. Daripada bangun sistem AI sendiri yang mahal, pemerintah bisa gandeng kampus yang sudah punya kapasitas analisis sentimen lewat skema MPKM atau riset kolaboratif. Hasilnya, laporan sentimen berkala yang jadi bahan evaluasi resmi, murah, dan infrastrukturnya sudah ada. Yang kedua, kanal komunikasi publik yang terintegrasi. Satu sistem yang menyambungkan Kemendikbudristek, Puslapdik, dan kampus dengan kemampuan mengeluarkan klarifikasi resmi dalam 24 jam. Data penerima yang sudah ada di Puslapdik cukup dibuka aksesnya ke publik, tidak perlu bangun platform baru. Yang ketiga, verifikasi yang dinamis, bukan sekali di awal. Langkah jangka pendeknya, kampus wajib verifikasi kondisi ekonomi penerima minimal setahun sekali. Untuk jangka menengahnya, ada integrasi data DTKS, BPJS, dan pajak agar perubahan kondisi bisa terdeteksi otomatis. Dan yang keempat, perkuat kapasitas respon di tingkat daerah. Setiap kampus mitra perlu punya unit monitoring KIPK dengan SOP yang jelas, dan juga sistem pelaporan anonim yang aman bagi sivitas akademika. Yang dibutuhkan bukan solusi yang mahal atau rumit, tetapi yang konsisten, terstruktur, dan mau mendengar suara publik. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman soal KIPK, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.